Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara peserta mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Pada kesempatan ini saya akan coba mengantar satu materi perkuliahan yang masih terkait dengan apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, yakni mengenai perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara setelah berlakunya sejumlah undang-undang. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara dalam proses atau penyelesaian sengketa tata usaha negara, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Mengapa materi ini saya bawakan secara khusus, meskipun sebetulnya materi yang berkaitan dengan perluasan kewenangan peradilan tata usaha negara pasca berlakunya sejumlah undang-undang harusnya merupakan materi-materi yang disajikan di akhir-akhir perkuliahan. Tapi saya merasa karena ini ada momentumnya, saat ini kita sedang dalam proses pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dalam masa pandemi, dan sekarang kita juga sedang berada di bulan-bulan September. Saat ini tanggal 19 September sedang atau masih dalam tahapan pencalonan pasangan calon kepala daerah. Pada tanggal 17 September yang lalu saya diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk mengantar satu materi terkait dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pada hari yang sama juga saya berkesempatan mengajar di kelas praktik peradilan tata usaha negara, sehingga saya merasa bahwa ini ada momentum yang bagus, sehingga walaupun sebetulnya materi ini harusnya disampaikan di akhir-akhir perkuliahan, tapi karena momentumnya kita sedang dalam tahapan pemilihan kepala daerah, maka saya pikir materi ini tidak apa-apa jika saya sampaikan di awal. Supaya kita punya pemahaman tentang hal ini, maka saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana sudah lazim kita ketahui bahwa peradilan tata usaha negara terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang kemudian diubah atau direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian pada tahun 2009 terbit lagi perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Jadi yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara ini ada 3 undang-undang yang menjadi rujukan kita, di mana ketiga undang-undang itu masih berlaku, hanya ada pasal-pasal tertentu yang mengalami revisi, tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah di undang-undang yang belakangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
51 tahun 2009. Namun dalam perkembangannya lahir beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan atau perluasan kewenangan terhadap peradilan tata usaha negara selain yang diatur dan diberikan dalam 3 undang-undang yang saya sebut tadi. Kita sebut misalnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu juga memberikan kewenangan tambahan kepada peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan informasi publik. Kita juga mengetahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di sana juga diatur kewenangan-kewenangan peradilan tata usaha negara. Bahkan sebelumnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di sana juga memberikan kewenangan baru terhadap peradilan tata usaha negara yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara. Demikian pula apa yang akan menjadi objek kajian kita pada kesempatan ini, yakni dengan lahirnya Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota, sebetulnya juga memberikan kewenangan baru terhadap peradilan tata usaha negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota ini juga memiliki dinamika yang cukup berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi dasar dari pelaksanaan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota, yang selanjutnya saya akan singkat sebagai pemilihan saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian direvisi kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan sekarang ini terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan mungkin saat ini sudah diundangkan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang pemilihan, setidaknya ada arah pembangunan hukum yang terkandung dan diatur dalam undang-undang tentang pemilihan itu tadi. Pertama yang kita bisa temui dan kenali di situ adalah adanya sengketa tata usaha negara pemilihan. Jadi sebelumnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah belum dikenal yang namanya sengketa tata usaha negara pemilihan. Tapi dengan terbitnya undang-undang pemilihan yang saya sebut tadi, sekarang sudah ada istilah sengketa tata usaha negara pemilihan. Inilah yang akan menjadi kajian kita atau pembahasan kita pada sesi perkuliahan ini. Yang lain terkait dengan politik hukum dari hadirnya undang-undang pemilihan adalah akan munculnya peradilan khusus yang pada saatnya nanti akan mengganti peran dan fungsi MK yang saat ini masih menangani perselisihan hasil pemilihan. Nanti di undang-undang tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati itu mengatur diperlukannya satu peradilan khusus. Nah, di dalam undang-undang pemilihan, setidaknya kita mengenal apa yang disebut dengan pelanggaran dan juga ada yang disebut dengan sengketa. Saudara-saudara, nanti saya kira mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara ini, pada prinsipnya saya anggap sudah bisa membedakan konsep antara sengketa dan pelanggaran. Tapi kalau kita perhatikan di undang-undang tentang pemilihan, di situ diatur mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara.
Jadi ada pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara. Siapa penyelenggara pemilihan? Tidak lain adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan juga Komisi Pemilihan Umum Kota. Dan tentu saja perangkat-perangkat yang dibawa Komisi Pemilihan Umum itu seperti PPK, PPS, dan seterusnya. Yang menjadi penyelenggara juga adalah Badan Pengawas Pemilu, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten. Nah, di sini undang-undang memberikan ruang kalau para penyelenggara ini dalam pelaksanaan tugas-tugasnya melakukan pelanggaran terhadap kode etik, pedoman perilaku yang sudah diatur mengenai pedoman perilaku bagi penyelenggara, maka mereka bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, yang lain adalah apa yang disebut dengan pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Yang kedua adalah ada yang disebut sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Ini menjadi ranah Bawaslu untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa yang saya sebut tadi. Yang lain adalah di Undang-Undang Pemilihan ini diperkenalkan apa yang disebut dengan tindak pidana pemilihan. Nah, tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Gakumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan unsur Kejaksaan Republik Indonesia. Bila terjadi tindak pidana pemilu, maka akan diselesaikan oleh Gakumdu itu, kemudian berkasnya kalau dianggap memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke pengadilan, maka akan ditangani oleh pengadilan negeri, kemudian bisa berlanjut ke pengadilan tinggi. Yang lain bisa terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Sengketa perselisihan hasil pemilihan sebetulnya menurut Undang-Undang Pemilihan menjadi ranah atau kewenangan dari peradilan khusus yang akan dibentuk nanti. Tapi sepanjang peradilan itu belum dibentuk, maka saat ini untuk pilkada atau pemilihan yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 yang akan datang, insyaAllah itu masih akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang lain adalah ada yang disebut dengan sengketa tata usaha negara. Nah, inilah yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini, karena sengketa tata usaha negara ini, sebagaimana saya sebut di awal tadi, itu merupakan ranah atau kewenangan dari peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya. Nah, sengketa tata usaha negara biasa juga kita istilahkan dengan sengketa awal. Nah, kenapa disebut sebagai sengketa awal? Itu untuk istilah yang membedakan dengan sengketa akhir. Jadi sengketa akhir sama dengan perselisihan hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dan sengketa awal adalah sengketa tata usaha negara yang kewenangannya ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain disebut sebagai sengketa tata usaha negara atau sengketa awal, biasa juga diistilahkan sebagai sengketa administrasi yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Namun di sini istilahnya kita harus teliti bahwa sengketa administrasi itu berbeda dengan pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi menjadi ranah KPU untuk menyelesaikannya atas rekomendasi dari Bawaslu. Tapi kalau dia sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara, itu menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan jika ada sengketa yang muncul terkait dengan hal itu. Ini diatur di dalam pasal 153
sampai dengan 155 Undang-Undang Pemilihan. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan peradilan tata usaha negara terkait dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wakil wali kota, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kadang-kadang terjadi dua hal yang berbeda. Tahapan-tahapan pemilihan juga berlangsung. Di satu sisi, proses-proses peradilan di pengadilan tata usaha negara juga berjalan. Berarti di sini terjadi ketidakharmonisan antara apa yang berjalan pada undang-undang pemilihan yang mengatur tentang tahapan-tahapan pemilihan dengan proses peradilan di peradilan tata usaha negara. Nah, oleh karena itu dengan lahirnya 3 undang-undang yang saya sebutkan tadi, maka ada upaya pembuat undang-undang untuk mengharmoniskan atau mensinkronkan antara tahapan yang diatur dalam undang-undang pemilihan berikut regulasi yang mengatur terkait pemilihan itu dengan proses yang ada atau terjadi di peradilan tata usaha negara. Kita ketahui bersama bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di peradilan tata usaha negara sebelum berlakunya undang-undang pemilihan itu tidak memberikan jaminan pemulihan hak bagi pasangan calon. Kenapa dia tidak memberikan jaminan pemulihan hak terhadap pasangan calon? Karena proses pemilihan tetap berjalan, sementara tidak ada jaminan dan kepastian waktu bahwa pasangan calon yang mengadukan gugatan ke peradilan tata usaha negara, gugatannya bisa diselesaikan sebelum proses atau tahapan pemilihan berakhir. Artinya, gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara tidak menjadi alasan untuk menunda tahapan pemilihan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa proses atau tahapan pemilihan tetap berjalan, sementara kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan dia mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, tidak ada kepastian waktu kapan putusan tersebut akan dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara. Sehingga ini tidak memberikan jaminan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pasangan calon yang hendak memperjuangkan hak-haknya melalui proses di peradilan tata usaha negara. Karena di sini proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengejar jadwal atau tahapan pemilihan yang juga sudah mempunyai jadwal. Nah, inilah salah satu yang menjadi problematika dari tidak harmonisnya antara aturan yang berkaitan dengan pemilihan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam proses beracara di pengadilan tata usaha negara. Sehingga diterbitkan 3 undang-undang pemilihan yang saya sebutkan di awal yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. Di pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di pasal 1 ditegaskan bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota. Kalau kita sederhanakan pasal ini, kita bisa tarik satu simpulan bahwa sengketa yang menjadi objek sengketa dari
sengketa tun pemilihan ini adalah keputusan KPU provinsi kalau itu pemilihan gubernur, keputusan KPU kota kalau itu pemilihan wali kota, dan keputusan KPU kabupaten kalau itu pemilihan bupati. Nah, ini yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentu yang menjadi penggugat adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan pemilihan umum. Nah, tapi di sini ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan menggunakan hukum acara tata usaha negara kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, norma umum yang diatur dalam undang-undang pemilihan ini bahwa hukum acara berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tun pemilihan sebetulnya masih menggunakan proses beracara sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan yang saya sebut tadi karena hendak menyesuaikan atau diharmonisasi dengan undang-undang pemilihan, di mana dalam undang-undang pemilihan dan regulasi yang ada di bawahnya sudah mengatur tahapan-tahapan proses pemilihan. Nah, di pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota kepada Bawaslu provinsi dan atau Panwas kabupaten kota dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Nah, maksud dari pasal ini sebenarnya adalah bahwa gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya bisa dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU ketika semua proses administratif yang ada di Bawaslu sudah diselesaikan. Nah, artinya di undang-undang ini mengatur bahwa pasangan calon yang merasa dirugikan oleh terbitnya keputusan KPU tidak bisa serta-merta menggugat keputusan KPU tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetapi dia harus menempuh upaya administratif yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Nah, kira-kira ini sama dengan sengketa kepegawaian yang kita kenal dalam proses peradilan tata usaha negara. Kita ketahui bersama bahwa sengketa kepegawaian harus melalui proses administratif, baik melalui proses keberatan maupun melalui banding administrasi. Setelah proses keberatan dan banding administrasi dilalui oleh pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa kepegawaian itu, maka dia bisa membawa persoalan atau membawa kasusnya ke peradilan tata usaha negara. Nah, kira-kira ini sama dan diberlakukan juga terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. Artinya, pasangan calon yang merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan Komisi Pemilihan Umum harus membawa persoalannya dulu, membawa kasusnya keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Sekiranya nanti putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak atau dirasa tidak memberikan apa yang digugat atau apa yang dipersoalkan oleh pasangan calon tadi, maka dia baru bisa membawa kasus atau sengketa tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa dalam proses peradilan tata usaha negara biasa, bukan sengketa tun pemilihan, itu tidak ada batas waktu tertentu yang diberikan kepada hakim pengadilan tata usaha negara untuk menyelesaikan
sengketa tersebut. Tetapi di dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan, waktunya diatur sedemikian rupa. Pertama, di sini kita bisa lihat bahwa keberatan ke Bawaslu sebagai proses yang mengawali atau menjadi pintu masuk untuk nanti masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah 3 hari sejak diterbitkannya keputusan KPU. Jadi ketika terbit keputusan KPU, ditetapkan keputusan KPU, dan pasangan calon tadi tidak merasa dirugikan dengan keputusan itu, maka dia akan mengajukan keberatan ke Bawaslu terhitung sejak 3 hari sejak terbitnya keputusan KPU tadi. Nah, setelah upaya administratif di Bawaslu kemudian tidak puas, maka bisa diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, ini harus menjadi catatan, bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bisa dimengerti mengapa langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena tadi proses awalnya sudah melalui proses administratif yang ada di Badan Pengawas Pemilu. Sehingga pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan dari Badan Pengawas Pemilu bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memeriksa dan memutus gugatan yang masuk itu selama 15 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. Jadi ada waktu 15 hari bagi hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, kemudian memutus sengketa yang masuk itu tadi. Yang perlu diperhatikan di sini yang juga berbeda dengan peradilan tata usaha negara biasa, bahwa untuk sengketa tun pemilihan ini akan ditangani oleh hakim khusus. Hakim khusus yang dimaksud adalah hakim karir yang sudah bekerja minimal 3 tahun sebagai hakim dan mempunyai pengalaman khusus yang terkait dengan bidang kepemiluan. Nah, mungkin pengalaman khusus yang dimaksud adalah bahwa hakim yang akan menangani sengketa pemilihan ini setidaknya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan hukum-hukum kepemiluan. Nah, kenapa diperlukan hakim khusus? Karena kita tahu bersama bahwa pemilihan umum termasuk pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota memiliki hukum yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pengetahuan khusus terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum maupun berkaitan dengan pemilihan itu. Nah, sehingga di sini dibutuhkan memang hakim yang betul-betul bisa memahami, punya pemahaman yang baik terhadap proses-proses demokrasi itu. Nah, apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemudian mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 15 hari, maka pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut masih ada waktu, ada kesempatan upaya hukum untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasasi bisa diajukan 5 hari sejak diterbitkannya putusan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi yang dimaksud 5 hari ini adalah 5 hari kerja. Nah, setelah masuk ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Mahkamah Agung yang menerima dan akan memeriksa sengketa ini diberikan waktu selama 20 hari kerja untuk mengeluarkan keputusan. 20 hari kerja ini dihitung sejak permohonan kasasi diterima. Nah, kemudian setelah 20 hari diproses di Mahkamah Agung, maka akan keluar putusan, dan putusan tersebut merupakan putusan akhir. Tidak ada lagi upaya hukum, misalnya peninjauan kembali setelah keluarnya putusan kasasi tersebut. Nah, ini juga yang membedakan dengan sengketa-sengketa
tun yang biasa. Kalau sengketa tun biasa masih dimungkinkan adanya peninjauan kembali, tetapi khusus untuk sengketa tun pemilihan tidak dimungkinkan adanya peninjauan kembali. Tentu dapat kita mengerti bahwa tidak dimungkinkannya peninjauan kembali karena tahapan pemilihan ini juga berjalan. Oleh karena itu, tahapan pemilihan harus sinkron dengan proses atau tahapan-tahapan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga berlaku di sini hukum acara khusus yang mengatur mengenai sengketa pemilihan ini. Artinya ada batas-batas waktu yang ditetapkan secara limitatif. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tun memutus dalam 5 hari kerja, kemudian hakim pada tingkat kasasi memutus dalam waktu 20 hari kerja. Ini semua sudah dipikirkan agar proses di Pengadilan Tata Usaha Negara sinkron dengan tahapan pemilihan yang juga sedang berjalan berbarengan itu. Nah, kemudian setelah putusan kasasi diterbitkan, maka KPU harus melakukan tindak lanjut, yaitu 7 hari setelah putusan pengadilan dikeluarkan, maka KPU harus menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut. Artinya, hak-hak calon tadi, pasangan calon yang mungkin oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon, maka kalau putusan hakim mengatakan bahwa gugatan pasangan tadi diterima, maka KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tadi dan mengubah status pasangan calon yang mengajukan gugatan tadi dari tidak memenuhi syarat tentu menjadi memenuhi syarat. Nah, ini ada waktu 7 hari bagi KPU untuk menindaklanjuti putusan pengadilan, baik pada tingkat PT UN, Pengadilan Tinggi Tun, maupun pada tingkat kasasi. Namun dicermati di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini, ada hal khusus yang diatur, ada norma pengecualian lagi di situ, bahwa di pasal 154 ayat 12 disebutkan tindak lanjut putusan pengadilan oleh KPU dilakukan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, jadi harus diingat pula bahwa hari yang dimaksud tadi, baik pada saat mengajukan upaya administrasi di Bawaslu, masuk ke Pengadilan Tinggi Kasasi di Mahkamah Agung, hari yang dimaksud itu adalah hari kerja. Nah, tetapi kemudian berubah ketika KPU harus menindaklanjuti putusan pengadilan, maka hari yang dimaksud itu bukan lagi hari kerja tetapi hari kalender. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nah, tetapi ada lagi muncul norma pengecualian bahwa putusan pengadilan ditindaklanjuti oleh KPU sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya kalau pemilihan serentak di tahun 2020 ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, maka kita harus berhitung putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan sengketa tun pemilihan itu seharusnya sudah terbit sejak 30 hari sebelum 9 Desember. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena tidak mungkin untuk mengejar tahapan pemilihan yang sudah berjalan. Nah, inilah kira-kira yang membedakan antara proses beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara yang kita sebut sebagai sengketa biasa dibandingkan dengan sengketa tun pemilihan. Salah satu yang membedakan mungkin bisa kita simpulkan adalah adanya hakim khusus yang akan memproses sengketa yang masuk itu. Yang kedua, sengketa langsung masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melalui proses administrasi di Badan Pengawas Pemilu, dan kemudian harus ditindaklanjuti, putusan hakim nanti harus ditindaklanjuti oleh
Komisi Pemilihan Umum 7 hari sejak putusan itu dikeluarkan, dengan catatan bahwa tindak lanjut putusan pengadilan oleh KPU dilakukan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, tentu tadi muncul pertanyaan, kira-kira yang menjadi sengketa di pengadilan TUN, sengketa pemilihan ini kira-kira kasusnya seperti apa? Nah, bisa kita berikan contoh bahwa saat ini dalam proses memverifikasi pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU, dan pada saatnya nanti KPU akan mengumumkan pasangan-pasangan calon yang dianggap memenuhi syarat dan pasangan calon yang dianggap tidak memenuhi syarat. Kalau pasangan calon tadi dianggap tidak memenuhi syarat, baik karena syarat kesehatan misalnya, salah satu pasangan calon tidak dianggap memenuhi syarat kesehatan yang diperiksa oleh tim dokter, itu nanti akan menjadi keputusan KPU apakah akan meloloskan yang bersangkutan atau tidak. Kalau tidak diloloskan atau di TMS-kan, maka akan dituangkan dalam keputusan KPU, dan keputusan KPU itulah yang akan menjadi objek sengketa di sengketa TUN pemilihan. Atau bisa juga untuk calon perseorangan, kalau KPU menganggap bahwa calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan, sementara pasangan calon mengklaim dan menganggap bahwa sebetulnya mereka sudah memenuhi syarat dukungan, maka dia bisa menggugat keputusan KPU tadi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan membawa bukti-bukti, dan tentu saja akan memberikan argumentasi dan mendalilkan bahwa sebetulnya mereka berhak untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Namun sebelum masuk ke Pengadilan Tinggi TUN tadi, saya ingatkan kembali bahwa harus ada proses administratif yang didahului di Badan Pengawas Pemilu. Nah, inilah saya kira yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau kita tahu selama ini Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur sengketa-sengketa yang kita sebut sebagai sengketa klasik, yaitu sengketa yang sudah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tapi dalam perkembangan dan dinamika hukum kita, kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan perluasan kewenangan. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan sengketa tata usaha negara pemilihan pada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota yang menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya. Di samping itu juga ada kewenangan terkait dengan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan ada juga sengketa yang berkaitan dengan atau diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara juga mendapat kewenangan-kewenangan baru. Inilah yang saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan untuk membahas materi-materi kuliah yang lain. Saya harap saudara-saudara yang memprogram mata kuliah ini tetap membaca 3 undang-undang peradilan tata usaha negara yang saya sebutkan tadi, juga membaca undang-undang yang terkait dengan pemilihan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.